Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam kebajikan untuk sewaktu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita dalam kegiatan yang kita bicarakan adalah mengenai disiplin positif. Bapak Ibu yang sama-sama saya muliakan, baiklah untuk mengawali pertemuan kita di siang hari ini, marilah kita buka pembahasan materi kita dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Lagian Jambi, pada kesempatan di siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tugas yang menjadi kewajiban kami di kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 yang menitik beratkan pada pembahasan mengenai disiplin positif. Namun sebelum saya berbicara lebih panjang dan lebih dalam mengenai disiplin positif, terlebih dahulu saya dan diri di sini bukan untuk menggurui atau merasa untuk menjadi orang yang lebih hebat, tetapi saya berdiri di sini adalah untuk memperoleh ilmu kepada Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa di sini Negeri Lagian Jambi, sekaligus untuk kita bisa saling berkolaborasi dalam kegiatan ini. Dan apabila ada satu kekurangan dari penjelasan saya, untuk kemampuan saya hanya sampai di situ, dan apabila ada kelebihannya itu merupakan hal yang positif, mudah-mudahan bisa membekal untuk kita di kemudian hari. Dari Bapak Ibu Guru hebat, materi kita seperti yang telah saya sampaikan tadi adalah mengenai disiplin positif. Dan kita langsung saja masuk ke bagian inti dari disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, tentunya kita ingin mengingat kembali, mereview kembali tentang apa sebenarnya kata disiplin itu sendiri. Sesuai dengan yang tertera di layar monitor, di sini kita ajak Bapak Ibu untuk berpikir selain dari makna yang ada di sini, mungkin ada di benak Bapak Ibu sekarang ada makna kata disiplin yang lain yang bisa Bapak Ibu paparkan kepada kami, kepada saya di sini, tentang konsepsi disiplin itu sendiri menurut pemikiran Bapak Ibu sekarang. Nah, sekarang marilah kita beredukasi antara saya dengan Bapak Ibu tentang apa sebenarnya arti atau makna dari kata disiplin. Mungkin dari hal ini kita bersepakat untuk salah satu Bapak atau Ibu Guru yang bisa menjelaskan. Pak Herman, mungkin tidak bisa bantu saya, Pak Herman. Terima kasih sebelumnya Bang Cigimpung telah memberikan kesempatan buat saya untuk memberikan beberapa kata atau kata mengenai disiplin positif. Kalau dari saya sendiri, dalam pandangan saya bahwa disiplin itu tidak melanggar, terus mematuhi aturan. Itu Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Herman Saputra, Guru Disiplin SD Negeri Lagian Jambi, di mana tadi beliau mengatakan pemikiran yang lain. Saya ingin coba kepada salah satu guru kita, perwakilan dari yang tadi, mungkin Ibu Mega bisa menjelaskan apa kata disiplin itu sendiri. Coba saya baca. Ya, coba. Disiplin
menurut pemikiran Ibu seperti apa? Adalah Sedang kita bahas. sikap yang yang ada pada diri anak. Sikap yang ada pada diri anak. Sikap yang bagaimana kira-kira menurut Ibu? Apakah sikap mulia, sikap terpuji, sikap santun, sikap sebagaimana? Kira-kira seperti itu. Semua sikap. Semua sikap. Baik. Terima kasih Ibu. Ini pada dasarnya menurut Ibu Megawati, seorang guru penggerak di SD Negeri Labuan Batu, dalam disiplin itu adalah sikap dari siswa. Sikap di sini mencakup adalah aspek kebaikan, disiplin, ya, itu. Jadi itu ya. Jadi baik, kita dari dua pemaparan ungkapan pemikiran tadi kita tarik suatu kesimpulan secara bersama-sama bahwa sebenarnya disiplin itu adalah sikap, seperti dikatakan oleh Ibu Mega tadi, sikap seseorang dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawabnya. Mana yang dikatakan tanggung jawab? Itu untuk masalah kesadaran, disiplin, kemudian kepatuhan, kemudian etika, karakter. Itu semua adalah tanggung jawab yang harus diemban dan harus mau tidak mau dan mutlak harus dilaksanakan oleh siswa itu sendiri yang dituntut dan diarahkan oleh guru-guru di sekolah sebelum dia pulang kembali ke rumahnya bertempat dengan karakter-karakter dan tuntunan dari orang tuanya. Mungkin itu ya, pemaparan yang untuk disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Kemudian kita beralih kepada konsep yang kedua dalam materi tentang budaya positif. Itu tentang disiplin positif ya. Di sini karena kita sudah tahu bahwa disiplin itu merupakan suatu sikap ya, taatan seseorang. Jadi bagaimana ya, menumbuhkan dan mengembangkan agar sikap disiplin yang dimiliki oleh individu seorang siswa ya, agar melekat, agar membudaya ya, sehingga menjadi ciri khas dari manusia atau milik itu sendiri. Dan bagaimana cara pengembangannya? Nah, disiplin positif ya, bagaimana cara menunjukkan disiplin positif yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah ya, tanpa kita berikan hukuman ya, tanpa kita berikan hadiah imbalan, tapi anak-anak sudah tergerak. Kira-kira seperti apa menunjukkan sikap disiplin itu ya? Nah, ingat Bapak Ibu, di dalam pendidikan dilarang dengan keras ya, ada kata hukuman dan tidak boleh sekalipun memberikan hukuman kepada anak. Karena ini berkaitan dengan rasa kenyamanan siswa di sekolah. Nah, bagaimana caranya kira-kira menurut Bapak Ibu sekarang kita mendorong supaya anak ini tanpa ada hadiah, tanpa kita berikan hukuman ya, agar anak ini mau tergerak loh. Misalnya terlambat sekolah, kita hukum kalau dia tidak terlambat. Kemudian tidak mengerjakan PR, kemudian kita kasih hukuman lagi kalau dia mau mengerjakan PR. Bagaimana dia bergerak sendiri? Nah, sekarang menurut Bapak Ibu di sini saya ingin mohon tanggapan dari Ibu Ida selaku guru kelas 5 di Guru Bangga. Itu tanggapannya seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Disiplin positif adalah ya, menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, contohnya biasanya saat anak-anak melihat sampah tanpa diperintah, dia langsung mengambil dan menaruhnya di tempat sampah. Itu salah satu contoh disiplin positif.
mana ada yang melihat contoh dirinya? Apakah dia melihat contoh dirinya? Dan dia bergerak? Bagaimana cara supaya ini tanpa diberita Bapak harus tahu dulu bagaimana cara berpikir. Kata dia mengambil sampah, apakah dia lihat dari gurunya atau bagaimana? Itu kan disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Apakah dia dengan hijab atau contoh atau bukan? Tidak. Tidak, saudara sebut ya. Oke. Ya tadi satu contoh adalah siswa secara sadar mengambil sampah untuk diletakkan di dalam bak sampah dengan kesadaran sendiri, tanpa melihat contoh, tanpa melihat apa yang orang lain lakukan sebagai apa timbal balik terhadap dia. Kemudian yang kedua, saya ingin meminta saran dari Ibu Sumiati Mutmainah, seorang guru SD Negeri Labuan Batu yang mengajar di kelas 4. Bagaimana itu pandangannya? Bagaimana cara mendorong sudah tidak ada hukuman, mau sendiri buat kesadaran, betul-betul sadar sendiri buat mengajar. Terima kasih. Diulangi pertanyaannya Pak Jaya, biar kurang jelas ya. Pertanyaannya, bagaimana kita menunjukkan sikap disiplin tanpa harus kita hukum anak ini? Atau tanpa harus kita gantikan dia hadiah. Oh, kalau kamu hampir-hampir saya kasih mobil misalnya seperti itu. Oke Pak Jaya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali untuk saya. Saya pernah belajar tentang ini Pak Jaya. Jadi ada yang disebut dengan jadi Pak Jaya bertanya bagaimana cara supaya anak tidak perlu dihukum. Oh ya, tanpa hukuman tapi sadar sendiri seperti itu ya. Terima kasih. Saya pernah belajar di salah satu modul calon guru penggerak di modul 1C4, judulnya segitiga restitusi. Di situ kita belajar tentang bagaimana cara mengajak anak untuk duduk bersama, mengkaji apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak, mengapa anak itu melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik gitu. Jadi di situ anak-anak diajak berbicara secara bersama-sama untuk menggali apa yang diinginkan oleh anak. Kemudian tanpa harus menghukum Pak Jaya. Jadi anak-anak itu tidak perlu dihukum karena sungguhnya menghukum itu sangat menyakiti baik secara fisik maupun secara mental bagi anak. Dan itu akan berdampak sampai anak itu dewasa. Jadi perlu direstitusi istilahnya Pak Jaya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sumi selaku guru penggerak SD Blok Jambi. Bahwa cara untuk memberikan disiplin positif di dalam diri tanpa diberikan hukuman adalah dengan pendekatan atau duduk bareng dengan anak, sehingga kita bisa tahu apa mau anak, apa keinginan anak. Jadi ibaratnya orang tua dengan anak itu harus dekat. Karena banyak guru dengan siswa itu jangankan hai, assalamualaikum enggak, mungkin ada sesuatu yang tersingkap di dalam hatinya. Dan ada bilang sama juga dengan hanya ibu atau ayah di rumah adalah teman curhat. Tetapi terkadang kita enggak untuk curhat. Mungkin tak ada sebab yang enggak di dalam diri kita, sehingga kita enggak untuk curhat. Ada masalah pribadi kita kan, atau ada kesulitan kita kan, sehingga enggak. Nah, tadi dengan pendekatan dan duduk bareng, kemudian ngobrol secara santai kepada anak, dengan memberikan kenyamanan tersebut, anak akan sendiri langsung sadar. Atau mungkin dengan menjadi teman, misalnya Anto bisa nggak Anto dan ibu untuk tetap datang rajin ke sekolah tiap pagi? Bisa nggak Anto bantu bapak tidak terlambat besok pagi? Seperti kata itu adalah kata yang paling mudah seperti dikatakan oleh Ibu Sumi tadi. Baik, selanjutnya itu mengenai disiplin positif. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Contoh cara menunjukkan sikap disiplin tanpa hukuman. Lain hukuman dengan restitusi lain. Hukuman itu contohnya misalnya anak disuruh lari ya, disuruh lari di lapangan hukumannya 100 sampai 50 kali itu. Ya, silakan juga.
Ya, boleh. Silakan Bu. Ada yang bilang Ya, oke. kan tidak boleh anak-anak cuma kita diberikan hukuman. Ya. Hanya ini fisik dan mentalnya. Iya. Saya mau bertanya nih Pak. Oke. Kalau anak dikasih hafal kali 250 Ya. apakah Oke. itu hukuman atau sejenisnya? Itu aja sih Pak. Berkaitan dengan restitusi hukuman, pemberian konsekuensi di sekolah. Apakah itu Sebentar juga memberikan anak, ya sebenarnya itu adalah pembelajaran sebenarnya yang bermanfaat untuk dia di kemudian hari supaya dia mau supaya pintar sebenarnya. Namun terkadang memang dilarang di dalam pendidikan memberikan atau mengeluarkan kata seperti hukuman. Lalu ada dua nih, hukuman dan restitusi. Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi misalnya dia mencoret buku temannya, kemudian atau kamu ganti buku teman tercoret. Itu adalah konsekuensi ketika dia mencoret buku teman. Kemudian dengan perkalian, ketika anak melanggar perkalian ini kita sudah jadikan sebagai alat untuk pengendali. Alat untuk pengendali. Saya katakan mau tidak mau anak ini harus menghafal perkalian karena ini sudah dibicarakan terlebih dahulu kepada anak ketika kesepakatan kelas dan kesepakatan di luar kelas. Apabila melanggar, ini bagi murid saya. Tetapi sebaliknya, perkalian ini karena sudah sering dan lumrah dilakukan, akhirnya ini sudah menjadi hal yang positif sebenarnya. Kadang-kadang anak memang stres, karena bagi dia tidak tahu. Tetapi itu sifatnya mendidik, yang sifatnya positif tanpa harus ada kekerasan di dalamnya. Jadi anak ditumbuhkan minat dan tahunya tetap perkalian. Tapi beda. Jadi konsekuensinya, perkalian itu menurut saya itu bukan hukuman karena sudah saya bicara dengan dia untuk konsekuensinya apabila dia melanggar. Kalau menurut saya itu adalah hukuman. Iya. Menurut terima kasih dia menurut itu adalah hukuman. Namun pada dasarnya apabila hukuman itu sifatnya tidak terlalu membahayakan, kemudian hukuman hal tersebut sifatnya positif dan baik untuk kita, tapi tidak terlalu mendesak. Ya, oke. Saya luruskan. Boleh. Hukuman menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Hukuman itu bukan hanya secara fisik. Hukuman mental lebih menyerang anak-anak dibanding hukuman fisik. Nah, bagaimana dengan perkalian itu? Bagaimana anak-anak IPA Jaya sendiri ngomong tadi anak-anak stres? Apakah itu bukan hukuman mental yang kita berikan kepada anak-anak? Betul. Memang itu adalah hukuman mental, memang itu hukuman mental. Tapi mau tidak mau mereka harus sudah melaksanakan karena kita sudah bicarakan di kesepakatan kelas. Dan anak-anak yang merancang sendiri bagaimana kalau kita dikasih perkalian supaya tidak mengulangi kembali. Oke. Deal, sepakat bersama ini konsekuensinya seperti apa? Oke. Hari ini siapa yang mencatat? Saya. Konsekuensinya hari ini perkalian berapa? Oke, Pak. Perkalian 24 saja dikasih hari ini. Oke. Hari ini berlaku perkalian 24. Oke, berarti itu adalah keyakinan kelas yang Bapak buat. Oke. Keyakinan kelas. Bisa sedikit Pak jelaskan perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan? Oke. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita bicarakan ketika melihat suatu kondisi di dalam kelas. Keyakinan yang kita lihat ketika kita melihat suatu kondisi yang di dalam Bergulir di tempat yang Sampai Pak. Sudah
tidak ada pakai. Karena nanti bisa saja anak-anak itu akan malas kalau tidak ada itu, tidak ada imbalan. Tetapi kalau kita kasih contohnya, lain dulu berjalan kalau kalimat tai, ya seperti kita ya. Misalnya kalimat toibah apalah, mau kenal 5, 6. Oh kalian kerjakan ini. Yang cepat nanti cepat dia bisa nulis, kemudian dia baca, manis. Kayaknya itu yang terus ya tetap ada. Baik, restitusi pernyataan kita adalah yang selanjutnya adalah mengenai restitusi. Nah di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ada 3 restitusi di sini. Ada 3 itemnya. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kedua, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang ketiga dikenal dengan posisi kontrol. Nah, ada 3 di sini posisi kontrol. Kemudian yang selanjutnya pendekatan disiplin dan dengan segitiga restitusi. Pendekatan disiplin dengan segitiga restitusi. Nah, pendekatan disiplin ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu namanya restitusi. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kira-kira sampai di sini paham Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya kita lanjut kepada ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus. Teruskan ya? Bukan untuk menebus, kemudian menebus kesalahan maksudnya ya. Kemudian yang kedua, restitusi adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tawarannya, ingat ya, garis bawah itu tawaran. Kemudian yang selanjutnya, restitusi adalah untuk melihat ke dalam diri siswa kita itu sendiri. Ada 4 ciri restitusi. Ingat Bapak Ibu baik-baik tentang ciri restitusi ini. 4 ciri. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang terakhir adalah ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Baik. Untuk 5 posisi kontrol ini kita akan baca satu dulu. Adalah yang pertama, penghukum membuat rasa bersalah. Yang kedua, tenang. Ya. Yang pertama dari penghukum rasa bersalah terdiri dari atas teman, kemudian pemantau dan manajer. Baru perhatikan Bapak Ibu. Ya, penghukum itu terdiri dari teman, pemantau dan manajer. Penghukum ya. Kemudian yang selanjutnya, posisi manajer menerapkan segitiga restitusi. Posisi manajer. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas identity ya, atau langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menaikkan keyakinan atau sex bebelet ya. Oke, selanjutnya saya akan baik itu tadi Bapak Ibu. Baik selanjutnya itu tadi ya. Baik itu tadi Bapak Ibu tentang kegiatan dalam langkah-langkah menyusun segitiga restitusi, terutama masalah hukum restitusi kemudian tindakan ya. Di situ ada yang terakhir tadi adalah seks bebelit ya, seks bebelit. Ya ini untuk menerangkan suasana kita supaya kita menjadi terang. Terima kasih Bapak Gubernur atas kesempatannya di siang hari menjelang sore ini atas partisipasi kita kerjasama kita terpercaya kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di siang hari ini memberikan manfaat baik bagi diri saya, bagi sekolah, dan mudah-mudahan saya berharap saya bisa menggerakkan orang lain untuk bisa ikut tahun depan untuk menjadi calon guru penggerak. Hidup guru penggerak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.